Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ala ashabihi wa man walah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Radina billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulah. Allahumma rabbana inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Allahumma amin. Hadirin para bapak dan ibu jamaah subuh Masjid Utsman bin Affan rahimakumullah. Pada pagi hari ini kita bisa bertemu kembali, alhamdulillah atas karunia dari Allah Ta'ala di penghujung bulan suci Zulhijjah. Kalender Hijriah menunjukkan pagi ini sudah tanggal 28. Jadi insya Allah besok 29 Senin besok Senin ya. Besok Senin 29. Kemungkinan besar malam Selasa sudah berpindah ke bulan Muharram. Tahun baru Hijriah 1448. Sebelum kita lanjutkan pembicaraan kita, ada perkara-perkara ringan yang ingin kami sampaikan. Yang pertama, sehubungan dengan fikih ibadah yang berkaitan dengan pergantian tahun. Dalam Islam sebenarnya tidak ada ibadah khusus yang berhubungan dengan pergantian tahun. Baik itu berupa puasa, tidak ada puasa akhir tahun, tidak ada puasa awal tahun, atau berupa sholat, atau doa-doa, wirid, zikir yang resmi dalam syariat Islam tidak ada. Maksud kami yang sumbernya resmi dari ayat Quran atau hadis Nabi, atau ditulis oleh para alim ulama dalam kitab-kitab fikih yang mu'tabar, itu tidak ada. Kalau misalnya Bapak Ibu nanti mendapatkan selebaran anjuran untuk mengamalkan amalan tertentu di akhir tahun, di malam Selasa nanti, amalkan doa ini, amalkan wirid ini sunnah diajarkan oleh Nabi. Nah, kalau ada yang berkata seperti itu sudah bisa dipastikan hoax. Sudah bisa dipastikan hoax itu apa ya? Ya berita bohong, berita palsu. Tidak mungkin Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan zikir atau wirid atau amalan tertentu yang berkaitan dengan perpindahan tahun, itu tidak mungkin. Sebab di masa Rasul masih hidup belum dikenal perpindahan tahun. Belum ada yang namanya perpindahan tahun. Adanya perpindahan bulan. Setelah Dzulhijjah disambut Muharram. Setelah Muharram Safar. Setelah Safar jenengan mboten apal nih. Jenengan gajiannya nggak pakai Hijriyah sih ya. Coba kalau gajiannya Hijriyah mesti apal Hijriyah. Setelah Safar Rabiul Awal, Rabiul Tsani, Jumadil Ula, Jumadil Akhir, terus Rajab, Sya'ban, Ramadan, Syawal, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram lagi muter gitu terus. Muter gitu aja. Tidak ada bulan 1, tidak ada bulan 12. Awalnya seperti itu.
Yang ada hanya perpindahan bulan. Perpindahan tahun belum dikenal di zaman Rasul. Jadi sudah bisa dipastikan di zaman Rasul itu tidak mungkin ada anjuran untuk mengamalkan amalan khusus awal dan akhir tahun, itu tidak mungkin. Tapi kalau pertanyaannya begini, boleh nggak kita berdoa akhir tahun, berdoa awal tahun? Nanti di akhir tahun kita berdoa. Di akhir tahun berarti sebelum maghrib hari Selasa, hari Senin. Kita pakai standar Masehi aja biar nggak bingung. Sebelum maghrib hari Senin, doa dulu, doa akhir tahun. Ba'da maghrib hari Seninnya itu kan sudah pindah ke hari Selasa toh, kalau pakai Hijriah, berarti doa awal tahun. Boleh nggak begitu tuh? Halo, Bapak Ibu. Ini ceritanya doa nih, doa. Boleh apa tidak tuh? Ya, kalau tidak dikaitkan dengan Nabi Muhammad, ya boleh. Ya kok boleh tuh Ustaz? Ya boleh, kita kan berdoa kapan saja boleh tuh. Boleh, satu. Yang kedua, doanya ngarang sendiri. Ini tidak diambilkan dari ayat Quran atau hadis Nabi. Boleh tidak? Ya boleh. Boleh. Kita coba periksa dulu. Panjenengan pernah nggak berdoa kepada Allah dengan doa hasil ngarang sendiri? Bahasanya nyusun sendiri, kalimatnya nyusun sendiri, pokoknya kosakatanya milih sendiri. Pernah begitu? Oh, kayaknya malah sering loh, tiap hari loh. Boleh nggak itu? Ya boleh, sah-sah saja. Jadi berdoa kepada Allah itu bebas, kecuali doa-doa dalam ritual tertentu, contohnya ritual ibadah sholat. Nah, itu nanti doanya memang spesifik, tidak boleh kita sembarangan berdoa pakai bahasa sendiri, ngarang sendiri, nanti bisa berakibat sholatnya batal. Tapi secara umum doa itu bebas. Apalagi untuk tahun yang akan berlalu ini, kita kan punya harapan. Jadi kita perlu berdoa kepada Allah Ta'ala. Harapannya apa? Ya, pertama, paling tidak amal soleh yang sudah kita amalkan diterima oleh Allah. Udah banyak rangkaian amal soleh yang kita kerjakan dalam setahun ini. Yang besar-besar itu ada Ramadan, ada 10 hari pertama Dzulhijjah, yang besar-besar. Termasuk di dalamnya ada kurban. Walaupun sebagian besar kita kurban hukumnya tidak wajib. Jangan menganggap kurban wajib apa enggak wajib sih? Mari kita enggak pernah ngaji kurban ya bulan kemarin ya. Jangan menganggap kurban wajib apa tidak wajib. Oh, konteksnya pasti bagi yang mampu, yang tidak mampu enggak ada pembahasan. Nah, konteksnya pasti bagi yang mampu. Bagi yang mampu kurban itu apa? Wajib apa tidak wajib? Ini kok jawabnya tidak percaya diri itu gimana nih? Wajib apa tidak wajib? Bagi yang mampu, wajib. Ini yang jawab wajib berarti wajib, yang diem aja berarti tidak wajib, gitu bagaimana? Yang gimana? Sunnah muakkadah. Saya sedikit aja, sedikit aja. Semoga ini bermanfaat. Ini buat tahun depan lah, buat tahun depan. Jadi begini hadirin rahimakumullah. Kurban itu menurut mayoritas ulama hukumnya sunnah muakkad. Mayoritas itu ada siapa saja? Ya ada Maliki, ada Syafi'i, ada Hambali. Orang mau sekaya apapun, kurban hukumnya tetap sunnah muakkad. Enggak ada urusan dengan berapa minimal jumlah kekayaannya. Ada ding, maaf ada. Nanti di mazhab Maliki ada dikasih batasan minimal berapa kekayaan yang harus dia miliki, baru dia disunahkan kurban. Kalau tidak mencapai itu berarti hukumnya belum mencapai sunnah. Berapa Ustadz? Dia punya cadangan harta untuk hidup, untuk memenuhi kebutuhan pokoknya untuk hidup setahun ke depan. Jadi di hari Idul Adha itu dia punya cadangan harta yang cukup untuk menghidupi kebutuhan pokoknya dan keluarganya tentunya sampai setahun ke depan. Kira-kira untuk hidup selama setahun jenengan butuh berapa duit? Nah, kalau misalnya sebulan 10 juta nih misalnya, berarti setahun 120. Berarti pas hari Idul Adha itu jenengan punya simpanan uang
Ya sekitar itu, sekitar itu. Apalagi sekarang dolar naik, BBM naik, gaji gaji ya gajinya, nilai gajinya jadi turun toh, nilainya jadi turun, nominalnya mungkin masih ajek. Jadi itu di mazhab Maliki begitu. Kalau di Syafi'i sih enggak, Syafi'i santai aja. Yang penting punya duit gitu aja. Punya duit untuk beli seekor kambing atau domba atau sepertujuh sapi di 4 hari itu dan tidak mengganggu kebutuhan-kebutuhan pokoknya yang lain. Di Hambali mirip dengan di Syafi'i. Nah, yang unik itu di mazhab Hanafi mengatakan kurban wajib bagi yang mampu. Jadi kalau jenengan tadi jawab wajib itu berarti kemungkinan belajarnya ke mazhab Hanafi. Atau dulu ustadznya nyampaikan pendapat di mazhab Hanafi, tapi nggak menerangkan ini dari siapa, pendapat siapa. Jadi kalau urusan fikih ini begini, nanti saya menyarankan Bapak Ibu kalau dapat pelajaran fikih dari ustadz, tanya saja, tanya saja. Ustadz itu pendapat siapa, di mazhab apa gitu, biar tidak bingung, biar nggak bingung. Jadi ada juga ustadz yang menyampaikan tema fikih, tapi dia entah lupa atau mungkin belum tahu, jadi tidak menyebutkan ini dari mazhab siapa. Jadi seolah-olah kesannya itu pendapat dia pribadi, padahal orang yang menyampaikan itu bukan orang yang kapasitasnya sebagai alim atau ulama. Ya di mazhab Hanafi memang kurban dihukumi wajib. Tapi wajib itu pun ada syaratnya. Syaratnya lebih ketat lagi daripada Maliki. Syaratnya adalah yang wajib kurban itu orang yang punya duit atau punya simpanan harta di saat itu, saat Idul Adha dan hari tasyrik senilai 20 dinar. 20 dinar. 20 dinar apa? 20 dinar. Banyak apa sedikit tuh? Atau senilai 85 gram emas atau bahasa lainnya standar nisab minimal orang kaya, yaitu nisab zakat. Zakat. Jadi kalau duitnya belum nyampe segitu di rekeningnya, berarti belum wajib, bukan wajib kurban. Nah kan tema kita kurban. Itu di mazhab Hanafi itu. Jadi kalau di rekeningnya nggak ada duit 85 gram emas, berarti belum wajib kurban. Sekarang 1 gram emas berapa Bu? Ibu-ibu yang lebih paham. Berapa Bu? 2 pinten? 2, berapa? Hah? 2,8 ya. Nah, kali 85. 2 kalau hitung enaknya sih 3 ya. 3 kali 85 kan gampang. 240-an lebih. Jadi hitungan kasarnya orang punya rekening 280 juta, 240 juta nganggur. Nganggur itu sudah di luar kebutuhan pokoknya. Berarti dialah yang wajib apa tadi? Kurban menurut mazhab Hanafi. Jadi standar orang kaya itu memang rata-rata di kalangan ulama begitu. Orang kaya yang sugih itu berarti sudah punya cadangan harta senilai nisab zakat dan nganggur selama setahun. Punya duit nganggur. Jangan punya duit nganggur apa? Biasanya kan nanti ada duit nganggur enggak? Diutangi malah. Jadi kalau belum mencapai nisab zakat, berarti ya jangankan kurban, zakat aja belum wajib. Nanti lain waktu mungkin kita bisa ngaji tentang zakat, karena banyak yang salah persepsi tentang zakat itu. Ada yang persepsinya unik, kalau habis jual mobil nanti disakati, habis jual rumah disakati, jual tanah disakati. Itu saya agak bingung gitu. Ya kok bisa? Ya. Oh ini masuk sing gajian disakati. Padahal gaji ini baik sih kurang sih disakati. Ya nanti lain waktu lah kita ngaji tentang zakat. Baik, tadi cuma nyinggung sedikit. Mudah-mudahan jenengan yang ikut kurban kemarin diterima oleh Allah Ta'ala, menghapuskan dosa panjenengan dari ujung rambut sampai ujung kuku. Oke, kan begitu janjinya. Kemudian harapan berikutnya apa lagi? Kira-kira dalam setahun kemarin ini kita ngerjakan dosa nggak sih, Bapak? Jenengan ngerjakan dosa nggak kira-kira? Oh banyak. Nah itu perlu didoakan juga. Semoga yang sudah berlalu itu diampuni oleh Allah Ta'ala. Nah, untuk tahun berikutnya kita punya harapan lagi. Semoga
ditambah ilmunya, semoga diperbaiki ibadahnya. Mudah-mudahan dihindarkan dari aneka rupa dosa, maksiat, aneka rupa musibah, terutama kita punya harapan besar, mudah-mudahan Allah memperbaiki keadaan negeri kita ini. Itu harapan besarnya. Lah, hubungannya apa Ustadz dengan harapan itu? Lah itu tadi judulnya itu apa? Hijrah dua nabi di bulan suci. Hijrah itu hadirin makumullah secara bahasa kan artinya pindah. Kemudian hijrah yang asli sekarang terutama untuk kita masyarakat Indonesia agak susah untuk diwujudkan kembali karena syarat-syaratnya tidak terpenuhi. Nah, kalau hijrah secara fisik gitu, misalnya jenengan kalau di perumahan kan rata-rata pendatang kan ya, apalagi yang pegawai-pegawai pegawai negeri lagi itu mesti jarak apa dari jauh-jauh tuh Pak. Nah, jenengan mungkin misalnya dari luar Jawa pindah ke Pulau Jawa itu bisa disebut hijrah enggak itu? Bisa nggak disebut hijrah? Saya hijrah Ustadz dari mana? Oh dari sana, dari Kalimantan, dari Sulawesi. Sampai-sampai saya menemukan ini baru ketemu 6. Nanti tidak tahu mungkin ada yang ke-7, 8, 9 saya tidak tahu. Baru ketemu 6 masjid di perumahan, di 6 perumahan yang berbeda yang namanya sama, Al-Muhajirin. Orang-orang yang hijrah. 6 perumahan saya sudah di beberapa masjid itu saya punya jadwal juga. Saya punya jadwal di beberapa masjid yang namanya sama, Al-Muhajirin. Itu dulu pernah sempat ada insiden itu gara-gara masjidnya bernama sama tapi perumahannya beda. Sempat saya ada insiden, salah jadwal. Saya datang ke masjid yang ini, ternyata jadwalnya yang undang masjid yang lain. Itu pekan berikutnya saya dikomplain, Ustadz kemarin kemana kok gak datang, ditunggu-tunggu. Oh ternyata yang ngundang masjid yang ini namanya sama. Ya. Nah, itu salah sing gawe masjid. Namanya bisa seragam. Pertanyaannya, bisakah orang yang pindah dari luar kota atau luar pulau bahkan ke Pulau Jawa ini disebut orang hijrah, itu bisa enggak? Bisa enggak? Kalau maknanya secara bahasa sekedar pindah saja ya bisa saja. Tapi kalau secara syar'i tidak bisa. Karena hijrah itu ya seperti yang dilakukan Rasul dari Mekah ke Madinah. Keadaan negeri Mekah yang tertindas, terjajah, dikuasai orang musyrik. Di sana susah untuk ibadah, berdakwah saja susah. Beribadah dihalang-halangi. Terus harus pindah ke Madinah. Rasul sudah punya negeri sendiri, lahan sendiri, penduduk sendiri, punya kekuatan militer sendiri. Nah, itu baru namanya hijrah. Jadi hijrah dari tempat yang buruk ke tempat yang lebih baik. Nah, begitu kota Mekah 8 tahun setelah Rasulullah hijrah dikuasai lagi oleh Rasulullah, berarti orang Madinah yang pindah ke Mekah atau orang Mekah yang pindah ke Madinah masih bisa disebut hijrah enggak? Gimana sih? Pertanyaannya nyambung apa enggak? Jadi setelah Rasulullah menguasai lagi kota Mekah, berarti 8 tahun setelah hijrah, 8 tahun setelah hijrah, Rasulullah berhasil menaklukkan kota Mekah. Setelah itu, apakah penduduk Mekah yang pindah ke Madinah masih disebut muhajirin? Orang yang hijrah? Apakah masih begitu? Jawabannya tidak, karena status Mekah dan Madinah sudah sama-sama negeri kaum muslimin. Jadi kesimpulannya, nek panjenengan pindah dari Jawa Timur ke Jawa Tengah sini atau Jawa Barat ke sini berarti ya cuma pindah saja, bukan disebut hijrah. Karena sana ya negeri kaum muslimin, sini juga sama. Kecuali nanti jenengan dari tempat yang di situ susah sekali untuk ibadah dipersulit di sana, terus pindah ke sini, nah itu baru layak disebut sebagai hijrah. Jadi hari ini hijrah yang tersisa, terutama untuk kita di Indonesia, bukan lagi hijrah secara fisik, tapi hijrah non fisik. Pindah dari perbuatan buruk ke perbuatan baik. Bahasa lainnya apa? Tobat. Tobat itu bahasa sederhananya. Nah, untuk saudara muslim kita di luar negeri yang dalam keadaan tertindas di satu tempat,
Nah, bisa saja masih berlaku hijrah. Tapi kalau kita di Indonesia, kecil kemungkinan kita bisa melaksanakan hijrah. Hijrah itu tidak enak loh Bapak Ibu. Karena harus meninggalkan tanah kelahiran, meninggalkan pekerjaan, meninggalkan dunianya, meninggalkan sanak familinya, meninggalkan properti-properti yang dia cintai. Itu berat sekali. Berat sekali. Makanya pantas kalau Allah memberikan ganjaran orang yang meninggal dunia saat dalam proses hijrahnya, hijrah yang jalan itu tadi, yang pindah tempat tadi, itu dinilai sebagai mati syahid. Karena memang hijrah itu pekerjaan berat. Nah, banyak loh sahabat Nabi yang tidak bersedia hijrah. Akhirnya nanti dicela oleh Allah Ta'ala dalam Al-Quran. Baik, itu yang pertama. Walaupun Nabi Muhammad itu hijrahnya nanti di bulan Safar, sampai di Madinahnya bulan Rabiul Awal. Tapi kenapa judul kita mengatakan hijrahnya dua Nabi di bulan suci? Padahal Rasulullah hijrahnya itu nanti secara waktu itu nanti di bulan Safar, di akhir bulan Safar. Tapi rancangan untuk hijrah itu sudah dimulai sejak bulan Muharram. Jadi para sahabat itu sebagian sudah disuruh berangkat duluan. Rasul sudah merencanakan hijrahnya dengan matang sejak bulan Muharram. Itu satu. Yang kedua, ada nabi yang terang-terangan disebut oleh Rasulullah dalam sebuah hadis yang sahih, hijrah di bulan Muharram sebelum Nabi Muhammad. Siapa itu? Nabi Musa alaihissalam. Kalau itu hijrahnya malah jauh lebih berat daripada yang dilakukan oleh Rasul. Tapi ada pola yang mirip. Nabi Muhammad menjelang hijrah dikejar-kejar. Nabi Musa sing ngejar malah lebih banyak. Masih mending Nabi Muhammad itu dikejar cuma 100 orang. 100 orang pemuda dari berbagai kabilah dikumpulkan. Dan Nabi Musa itu dikejar berapa orang coba? Satu negara ngejar beliau. Satu kerajaan, keluar semua dari kerajaannya. Kata sahabat Ibnu Abbas, yang mengejar Nabi Musa itu kurang lebih sekitar 1,7 juta pasukan. Itu yang dibawa oleh Firaun segitu banyaknya tuh. Coba jangan bandingkan. Tentara aktif Indonesia hari ini, berapa sih jumlahnya? Berapa Pak? Ada Bapak tentara nggak di sini? Kalau nggak salah sih angkanya sekitar 400-an ribu lah. Nggak nyampe. Atau 600-an ribu, saya lupa. Tepatnya berapa. Itu kalau saya hitung, TNI, Polri aktif dua-duanya digabung jadi satu, itu belum ada separuh dari pasukan yang dibawa oleh Firaun. Padahal negara Mesir di waktu itu, atau kerajaan Mesir waktu itu, penduduknya tidak sebanyak Indonesia, nggak sampai ratusan juta. Nah, tapi dia punya pasukan sekuat itu. Makanya itu termasuk negara adidaya di waktu itu. Itu yang ngejar Nabi Musa segitu banyaknya. Padahal Nabi Musa membawa hanya sepertiga dari yang dibawa oleh Firaun. Nabi Musa membawa sekitar 700.000 Bani Israel. 700.000 Pak. Banyak apa sedikit Pak? 700.000 loh. Lah penduduk Banyumas saja sudah 1,8 juta orang loh. Penduduk Banyumas itu cuma segitu. Nah Nabi Musa membawa sekitar 700.000 orang. Itu dikejar oleh Firaun. Ngejarnya berhari-hari. Ya Firaun salah sendiri, dia terlambat ngejarnya. Tapi terlambatnya Firaun itu juga ya karena kesombongan dia sendiri. Mau saya ceritakan dikit nggak Pak? Boleh, dikit aja. Jadi ceritanya, tapi kalau banyak nanti jangan ngantuk mesti. Oh ini aja sudah mulai kelihatan loh. Ya. Nah, jadi ketika suatu malam Allah perintahkan Nabi Musa mengeluarkan Bani Israel dari kerajaan Firaun, dari komplek tempat tinggal mereka, dan itu berhasil. Jadi Allah buat pasukan-pasukan atau tentara-tentaranya Firaun, mata-matanya Firaun tidak melihat Nabi Musa dan Bani Israel yang keluar dari perkampungan mereka. Jadi pas malam hari itu mereka ya matanya seperti ditutup oleh Allah Ta'ala. Begitu pagi-pagi mereka lihat melongok perkampungan Bani Israel sudah kosong, nggak ada orang. Itu dilaporkan ke Firaun, Firaunnya marah mencak-mencak. Itu diabadikan kisahnya nanti di beberapa surat di Quran. Ini saya cuma cuplikan saja.
Nah, mencak-mencak terus dia marah-marah, suruh mengumpulkan pasukan saat itu juga. Dan dia kasih syarat, minimal jumlah yang terkumpul harus 2 kali lipat lebih banyak daripada Bani Israel. Nah, syarat yang dia buat ini mempersulit dirinya sendiri. Karena mengumpulkan orang sebanyak itu butuh waktu. Akhirnya baru terkumpul sampai malam. Itu perintahnya pagi, baru terkumpul pasukan sebanyak itu malam. Itu aja sudah terhitung cepat, Pak, untuk ukuran zaman waktu itu. Bisa mengumpulkan orang jutaan dalam waktu hanya 1 hari, itu luar biasa. Itu menunjukkan sistem komando pasukannya Firaun ini luar biasa. Dan kepatuhan mereka kepada pucuk pimpinannya juga luar biasa. Nah, singkat ceritanya, pas malam sudah terkumpul pasukan besar, sudah siap. Ini pasukannya sudah siap ngejar, sudah siap langsung ngejar. Tapi kata Firaun, kita ngejarnya besok pagi. Gasik. Gasik kata Firaun. Gasiknya itu apa? Ukurannya Firaun itu, gasik itu adalah saat ayam berkokok. Itu berarti sudah gasik. Jadi pagi-pagi, besok pagi dia pengen bangun gasik. Pengen bangun gasik saat ayam berkokok. Halo Pak, nyambung bukan? Ini untuk ukuran Firaun bangun saat ayam berkokok itu gasik banget Pak. Coba bayangkan, raja diktator yang berkuasa hampir 400 tahun lamanya, ngaku dirinya Tuhan, kira-kira bangun paginya jam berapa kira? Ya terserah dia. Terserah dia. Satu saat dia merencanakan bangun gasik saat ayam berkokok, itu sebenarnya prestasi itu sebenarnya kalau dilakonin. Nah, ternyata di pagi harinya, kata para ulama, Allah perintahkan, ini loh Pak, Allah itu pemilik tombol alam semesta. Allah perintahkan ayam di seluruh negeri Mesir tidak ada yang boleh berkokok. Ya wis. Ya wis. Padahal alarmnya kan alarm yang alami kan itu toh. Iya. Menurut panjenengan, orang sekejam Firaun itu, kira-kira kalau dia sedang tidur nyenyak, itu dayang-dayangnya ada yang berani bangunkan nggak? Ada nggak? Oh, mau kepalamu hilang apa gimana? Nggak ada. Jadi Allah perintahkan gitu. Hasilnya gimana? Ya sudah kayak hari biasa lagi. Ya, Firaun bangunnya seperti biasa. Bangun-bangun, marah-marah lagi, mencak-mencak lagi. Loh, salah musik gitu. Marah-marah lagi. Akhirnya itu memberi waktu tambahan untuk Bani Israel dan Nabi Musa tadi. Semakin lama, nanti ngejarnya baru siang besoknya. Itu baru mulai berangkat mengejar. Itu kalau dihitung waktu sekitar mulai tanggal 8 Muharram. Kurang lebihnya 7 atau 8. Nanti di tanggal 10 Muharram di tahun itu, di kejadian itu, Nabi Musa sudah mencapai pinggir pantai atau dekat dengan pantai, pantai Laut Merah kata para ulama. Tapi di bagian mananya di titik Laut Merah itu yang masih belum diketahui. Karena Laut Merah itu termasuk panjang, cukup luas. Kalau diukur luas keseluruhannya ya luar biasa itu. Ada ribuan kilometer luasnya. Halo Pak, kira-kira menurut jenengan Banyumas ini luas nggak? Luas. Banyumas ini luasnya sekitar 1.300 km persegi. 1.300 km persegi. Nah, Laut Merah itu luasnya, saya bukakan datanya, itu sekitar berapa ya? 450.000 km persegi. Berarti berapa kali lipatnya Banyumas itu gede nih Laut Merah. Nah, itu titik di mana terjadinya penyeberangan itu tidak diketahui secara pasti. Tidak diketahui secara pasti. Nah, karena nanti akan mempengaruhi titiknya di mana ya kira-kira ya. Itu kira-kira kedalaman lautnya berapa yang dulu diseberangi oleh Nabi Musa. Jadi kalau diambil rata-rata, ada ulama yang menyimpulkan kedalaman laut yang dilewati oleh Nabi Musa itu titik terdalamnya sekitar 1.000 meter. Titik terdalamnya, jadi sekitar 1 kilo kira-kira. Kalau titik terdalamnya Laut Merah itu 3.000 meter Pak. Titik terdalamnya itu ada kayak palung itu di Laut Merah. Jadi, tapi kemungkinan bukan di titik itu Nabi Musa melewati jalur laut. Nah, di hari ke-10 atau tanggal 10 Muharram
Nabi Musa dan rombongan beliau sudah sampai di pinggir laut, itu rombongan Firaun sudah kelihatan, sudah kelihatan. Itu dengan perasaannya gimana kalau ikut rombongannya Nabi Musa? Depan laut, laut gedenya kayak gitu. Terus di belakang Firaun bawa pasukan yang juga gedenya luar biasa. Lalu, padahal rombongannya Nabi Musa itu Bani Israel, bapak, ibu, anak, orang tua, wanita hamil, nggak ada yang bawa senjata, bukan pasukan terlatih. Bawa kendaraan tempur nggak ada, yang pakai kuda cuma 1-2 orang. Nah, Firaun bawa pasukan besar, kavalerinya dibawa, infanterinya dibawa, gagah-gagah semuanya. Sampai Firaun sendiri saking gagahnya dia berpakaian seragam tempur lengkap, baju besinya dipakai komplit. Tapi itu nanti jadi bumerang untuk dirinya sendiri. Coba bayangkan orang kelelep neng laut pakai baju besi, Pak. Emang Firaun ini sering dikerjai oleh Allah Ta'ala. Oh, gimana Allah nggak marah, nggak gebes dengan Firaun, ngaku-ngaku Tuhan loh, coba bayang. Halo, Pak. Kebayang, itu perasaan jenengan gimana kalau berada di posisi Bani Israel waktu itu? Ini Bani Israel yang kita bahas ini yang beriman, yang sama dengan kita, yang sedang beriman kepada Allah, beriman kepada Nabi, beriman dengan kitab suci. Bukan yang sekarang nggak tahu itu nasabnya nggak jelas. Kalau di Indonesia sempat ada geger-geger begal nasab, ngikuti beritanya nggak jenengan, Pak? Ikuti ya. Nah ini orang Israel yang sekarang menguasai menjajah Palestina ini, itu menurut para pakar nasab di dunia, mereka itu begal nasab kelas dunia. Jadi mencaplok nasabnya Bani Israel, tapi dia sendiri nasabnya nggak jelas. Ada yang meneliti sampai ke DNA-nya mereka, kabarnya orang-orang Israel yang sekarang ini, itu nasabnya tidak ada yang nyambung sampai ke Nabi Yakub alaihissalam. Ke-12 putranya Nabi Yakub itu tidak ada. Jadi malah nyambungnya ke orang-orang Eropa bagian yang agak-agak utara sana. Jauh sekali nasabnya. Bukan nasabnya Bani Israel, tapi ngaku-ngaku sebagai keturunan Bani Israel. Baik, kita lanjut. Jadi Bani Israel yang kita bahas ini adalah Bani Israel yang beriman, sama dengan kita imannya. Iman kepada Allah, iman kepada Nabi, iman kepada kitab suci. Nah, kebayang belum perasaannya Bani Israel? Udah lari berhari-hari, kurang lebih 3 harian lamanya. Wah, itu kondisi fisik sudah capek, mental sudah lelah, logistik sudah jauh berkurang. Nah, di hadapannya laut, di belakangnya Firaun, pasukan besar. Kira-kira mau pilih mana? Ngadepi Firaun apa mending nyemplung wae? Halo. Tapi yang menarik, Pak, Bani Israel waktu itu, Masya Allah, takwanya sedang baik, tawakalnya sedang tinggi. Jadi kepasrahannya kepada Allah itu luar biasa, ketaatannya kepada Nabi itu luar biasa. Lo diajak pergi oleh Nabi Musa, manut wis pokoknya sendiko dawuh manut. Takwa itu apa sih? Takwa itu kan taat kepada Allah dan Rasul toh. Nah, itu yang dilakukan oleh Bani Israel. Sedang bertakwa mereka. Takwa kepada Allah dan Rasul. Taat kepada Allah dan Rasul. Pokoknya manut sampai nanti puncaknya setelah di pinggir pantai, setelah pasukan Firaun kelihatan, itu jarak berapa puluh kilo di belakang sudah mulai kelihatan. Mereka masih mengejar. Salah satu tokoh utama Bani Israel bertanya kepada Nabi Musa, "Wahai Musa, mana jalannya? Mana jalannya?" Kata Nabi Musa, "Kata Tuhan saya, jalannya di situ." Menunjuk ke arah laut. Apa reaksi dari orang yang bertanya? Kata beliau, "Kalau Tuhanmu yang ngomong begitu, pasti benar." Tuh, coba. Loh, kalau yang ngomong tokoh nasional kalimatnya begitu itu kira-kira rakyatnya bagaimana, Pak? Rakyatnya gimana kira-kira? Kalau rakyatnya jadi tenang apa tidak kira-kira, Pak? Oh, mantan tenang. Coba kalau tokoh nasional negeri kita ini ngomong begitu, ngutip firman Allah. Kalau yang ngomong Allah pasti benar, wah rakyat jadi mantan ayem. Wah, ini pemimpinnya beriman, pemimpinnya bertakwa kepada Allah, pemimpinnya bertawakal ini kepada Allah. Tapi sampai hari ini pernah nggak jenengan dengerin Bapak Presiden kita ngutip ayat, ngutip hadis itu pernah nggak, Pak? Kurang tahu ya?
Allah berfirman begini, wahai rakyatku sekalian, tenang saja, aman. Belum pernah ya, belum pernah ya, belum ya. Nanti diusulkan, usulkan. Baik, kita lanjutkan. Setelah sang tokoh ini ngomong begitu, itu Bani Israil agak tenang. Tapi ketenangannya tidak lama, karena Firaun semakin dekat. Semakin dekat. Nanti tanya lagi, wahai Musa mana jalannya? Tanya lagi, pada nanti sudah dijawab. Nanti tanya lagi. Di sana. Akhirnya karena pengen membuktikan, beliau yang nanya ini pakai kuda. Dia bawa kudanya masuk ke dalam laut, ke jalur yang ditunjuk oleh Nabi Musa. Belum jauh dihantam oleh ombak. Balik lagi. Sampai berkali-kali gitu balik. Terus begitu balik, tanya lagi, Musa, mana jalannya? Kata Nabi Musa masih sama, beliau jawabannya konsisten. Kata Tuhan saya di situ. Jadi jawaban beliau apa? Ya sudah, kalau Tuhan mau ngomong begitu berarti benar. Jadi begitu aja, bolak-balik dialognya cuma begitu. Ini menunjukkan ketakwaan yang luar biasa, kepasrahan kepada Allah yang luar biasa. Nah, begitu Firaun sudah sangat dekat, Allah baru perintahkan Nabi Musa untuk memukulkan tongkatnya di laut. Akhirnya lautnya jadi belah. Ada yang mengatakan belahnya jadi 12 jalur sesuai dengan 12 suku Bani Israel. Ada yang mengatakan cuma satu jalur tapi besar. Nanti masing-masing air yang tersekat itu tingginya seperti gunung yang besar. Gunung yang besar. Nah, kalau kedalaman lautnya di titik terdalamnya itu di tengahnya 1000 meter misalnya, itu airnya disibak kayak gini. Lebarnya sekian ratus meter cukup untuk dilewati 700.000 orang secara bersamaan. Kira-kira tinggi air yang terbendung itu berapa? Hah? Segunung Selamat. Ya mungkin. Tapi Gunung Selamat itu tingginya 3.400 meter. Dan itu airnya bening, Pak. Namanya aja yang Laut Merah, tapi airnya bening. Jadi di sela-sela musibah begitu itu, ujian yang luar biasa, Allah tetap ngasih hiburan. Coba nek jenengan yang jadi Bani Israel, kira-kira nek lewat jalur itu melihat pemandangan kiri kanan enggak? Lah kan laut. Jalurnya sudah dibuat kering, lumpur-lumpur laut itu sudah dihilangkan oleh Allah. Jadi jalurnya bisa dilewati manusia dengan baik. Sudah kering, lumpur-lumpurnya sudah hilang. Jadi kiri kanan pemandangannya ya seperti jenengan masuk Purbasari tapi versi lebih alami gitu loh, Pak. Lebih gede gitu. Kiri kanan ikan gede-gede, pemandangan yang indah. Halo, nyambung bukan? Pengen tuh jenengan tuh. Cuman belakang Firaun masalahnya. Jadi hidup pengen menikmati tapi di belakang ada Firaun. Akhirnya jalur itu dilewati dengan cepat. Cepatnya berapa lama enggak tahu. Itu butuh waktu berjam-jam juga nampaknya karena jalur yang dilewati itu cukup jauh. Jadi antara bibir pantai sini ke bibir pantai sana itu jaraknya cukup jauh. Titik terjauhnya itu bibir pantai Laut Merah itu titik terjauhnya sekitar 255 km, Pak. Nah, tapi ini nggak tahu nih di titik yang mana ini Nabi Musa nyebrang itu di titik yang mana. Kemungkinan tidak yang terlalu jauh, agak-agak dekat. Itu yang ulama masih belum bisa ketemu tempatnya di mana. Tapi karena sudah diceritakan dalam Quran pasti benar peristiwanya. Walaupun hari ini belum ditemukan apa namanya kalau bahasanya arkeolog apa namanya ini? Itulah sisa-sisa mungkin ketemu fosil mungkin. Nah itu kan Firaun beserta pasukannya rata-rata pakai baju besi. Nah, belum ditemukan sampai hari ini itu sisa-sisa yang dibawa oleh Firaun belum ditemukan. Itu bikin kalau orang kafir sih itu jadi alasan mereka untuk tidak mau beriman dengan Al-Quran. Ini cerita bohong, nggak ada buktinya. Nah, kalau kita orang Islam gampang aja. Kalau Quran sudah cerita ya pasti benar, tidak mungkin bohong, nggak mungkin itu dongeng. Nah, singkat ceritanya, dibukalah jalurnya, Bani Israil bisa lewat. Setelah semuanya mereka lolos, itu ketika Bani Israil sedang di tengah-tengah laut, Allah ngerjai Firaun lagi. Jadi Firaun udah sampai di bibir pantai yang satu. Itu pasukannya sudah gregetan, Pak. Ini sudah dekat sekali, tinggal ikut masuk aja, nanti ketemu itu di tengah. Masih kecendak, tapi Firaun ragu.
ragu-ragu dia. Nanti kalau saya masuk lewat jalur itu, nah jangan-jangan ternyata tabiat para pemimpin dolim itu dari zaman dulu sampai kapanpun sama saja. Dia selalu dihantui oleh kejahatannya sendiri. Selalu begitu, hidupnya nggak pernah tenang. Nanti kalau saya begini, jangan-jangan begini. Nanti kalau saya begini, jangan-jangan begini. Jadi keraguan-raguan itu Allah tanamkan di hati Firaun. Sampai kapan? Sampai Bani Israel lolos ke pinggir pantai yang satu. Begitu sana sudah lolos, apa reaksi Bani Israel? Ternyata lihat Firaun masih belum nyebrang. Oh, bombong tak Pak? Bombong. Alhamdulillah, Firaun belum nyebrang. Akhirnya mereka ngomong ke Nabi Musa, wahai Musa, cepat pukul lagi tongkatnya. Cepat pukul lagi tongkatnya. Biar apa? Biar nutup. Biar Firaun tidak bisa ngejar. Tapi apa jawaban Nabi Musa? Belum ada perintahnya. Belum ada perintahnya. Ini Allah kalau pengen ngaduk perasaan orang beriman itu kayak gitu. Belum ada perintahnya. Nah, terus ditunggu sampai akhirnya Allah utus malaikat Jibril. Ini ceritanya jadi panjang nih, nggak apa-apa nih Pak. Sebentar, jenengan sukanya baca sendiri apa diceritakan? Nah kalau pengen baca sendiri, tak tunjukkan referensinya di mana. Gitu. Diceritakan aja dulu ya. Nanti kalau pengen yang penasaran dirujuk aja. Salah satu rujukannya kitab Qasasul Anbiya yang ditulis oleh Imam Ibnu Katsir. Atau nanti langsung ke tafsir-tafsir ayatnya. Begitu Bani Israel sudah tenang, tapi mulai panik lagi. Kenapa? Karena Allah utus malaikat Jibril untuk ngerjai Firaun lagi. Firaun itu Masya Allah tak berapa kali dia dikerjai Allah Ta'ala. Tiba-tiba malaikat Jibril sudah hadir di tengah pasukan besarnya Firaun, pakai seragam ala petinggi militernya Firaun, pakai kuda yang bagus, enggak ngomong apa-apa, tiba-tiba dia langsung masuk ke jalur itu. Padahal pasukan Firaun dari tadi sudah gregetan pengen masuk situ, tapi karena rajanya ragu-ragu, mereka jadi gemes sendiri dengan rajanya. Terus ada satu petingginya yang masuk jalur itu. Apa reaksinya pasukan Firaun? Oh, ini yang ditunggu dari tadi kok. Begitu satu masuk jalur itu, mereka langsung gerudukan masuk situ. Celakanya Firaun berada di barisan paling depan, dia keseret jutaan pasukannya sendiri, keseret masuk jalur itu. Hal yang paling dia takutkan terjadi. Apa itu? Enggak mau masuk jalur itu tadi. Karena pikiran Firaun gini, enggak apa-apa, saya enggak lewat sini. Toh nanti bisa lewat jalur lain, muter walaupun lebih lama lagi. Tenang aja, kamu bisa saya kejar ke ujung dunia, kan kira-kira begitu, Pak. Tapi ya ini jalur yang paling menakutkan bagi dia. Begitu keseret, masuk, itu Bani Israel di sana sudah heboh, Pak. Wahai Musa, cepat pukul kantongan. Kata Nabi Musa, santai aja, belum jawab. Belum ada perintahnya. Begitu Firaun mencapai titik terdalam Laut Merah itu, yang terbuka di jalur itu, baru perintahnya datang. Nabi Musa baru memukulkan tongkatnya ke laut. Jadi sekatnya lepas. Itu air tinggi ratusan atau ribuan meter itu jatuh menghantam Firaun dan pasukannya dari dua sisi yang bersamaan. Dari satu sisi aja sudah cukup loh Pak untuk memporak-porandakan satu provinsi. Coba diingat-ingat. Tsunami Aceh itu berapa ketinggian ombaknya apa? Airnya. Ketinggiannya berapa? 30 meter. 30 meter tok toh? Itu aja sudah cukup untuk meratakan 8 kabupaten saya ingat. 8 kabupaten. Nah ini ketinggian airnya ribuan meter loh. Dihantam dari dua sisi lagi. Itu kira-kira hasilnya gimana? Ya gitu, kayak Firaun itu hasilnya. Rata-rata pakai baju besi, kuda-kudanya diasi. Firaun itu megap-megap ya. Gak ada yang bisa nolong. Begitu megap-megap, nanti dikerjai lagi oleh Allah Ta'ala. Megap-megap, ngomong. Sudah megap-megap, sudah sakaratul maut. Ngomong. Saya beriman dengan Tuhan yang diimani oleh Nabi Musa, oleh Bani Israel. Tapi sayangnya sebelum dia menyempurnakan kalimatnya itu, jadi sudah terlambat juga aslinya. Tapi malaikat Jibril yang masih ada di lokasi, beliau ambil sedikit lumpur yang ada di laut,
dilemparkan ke mulutnya Firaun. Itu nanti diceritakan oleh malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad. Wahai Muhammad, kamu tahu nggak? Dulu saya yang lempar mulutnya mulutnya Firaun, biar dia tidak menyelesaikan kalimatnya. Loh, Nabi Muhammad kaget, loh kenapa? Gitu. Kenapa? Saya tidak rela orang sejahat itu kalau dia bertobat, tobatnya diterima Allah. Sekelas malaikat. Ternyata ada orang saking jahatnya, malaikat aja nggak mau orang ini diampuni dosanya oleh Allah Ta'ala. Jadi kan punya orang yang kayak gitu nggak kira-kira Pak? Punya pandangan nggak kira-kira? Saking jahatnya, biarin aja lah, jangan tobat lah. Ada yang begitu tuh ada. Nah, gitu hadirin rahimakumullah, itu kisah hijrahnya Nabi Musa alaihissalam. Nah, kira-kira nek panjenengan sebagai Bani Israel ya, lihat Firaun digitukan oleh Allah Ta'ala di depan mata panjenengan. Padahal dia sudah zolim ratusan tahun lamanya. Zolimnya ratusan tahun, kata Pak sahabat Ibnu Abbas itu sekitar 400 tahun. Firaun itu berkuasa dan Bani Israel didolimi kurang lebih sekitar 200 tahun. Didolimi 200 tahun, bukan 2 periode, 200 tahun. Itu kira-kira perasaan Bani Israel gimana tuh Pak? Ini yang dolim kepada mereka ini ditenggelamkan oleh Allah Ta'ala. Itu aja mereka masih was-was loh. Jadi Firaun mati tenanan apa ora? Itu masih was-was, serius. Makanya nanti jasadnya Firaun yang masih pakai baju besi itu dimunculkan oleh Allah ke pinggir pantainya sana, itu yang sebelah sana. Mereka lihat, oh ya ternyata tenan Firaun mati. Itu baru bombong. Senangnya luar biasa. Makanya hari itu tanggal 10 Muharram itu mereka syukuran. Nah, syukurannya Bani Israel waktu itu gimana caranya? Puasa. Jadi sekian ribu tahun, kira-kira 2000 tahun kemudian, Nabi Muhammad baru tahu berita itu, melihat Bani Israel di kota Madinah kok pada puasa tanggal 10 Muharram. Rasul kan tanya, kalian ngapain kok puasa? Ini kami mensyukuri keselamatan Nabi Musa dan Bani Israel dari Firaun. Akhirnya Nabi Muhammad perintahkan juga sahabat untuk ikut syukuran juga. Nah, biasanya orang syukuran pakai apa? Biasanya kan makan-makan toh. Makan-makan. Nah, ini ada cara syukuran yang mirip. Jangan pas pengen bersyukur akhir bulan, tanggal tua, bingung Arab syukuran, puasa baik, puasa. Loh kok tiba-tiba puasa toh Pak? Syukuran. Karena dulu Bani Israel itu syukurannya dengan cara puasa. Mensyukuri apa? Kemenangan. Mensyukuri kemerdekaan mereka dari penjajahan Firaun. Jadi nanti kalau ada yang tanggal 17 Agustus mau syukuran, puasa baiklah. Ngirit kas RT. Puasa baik, puasa. Diinstruksikan oleh Bapak RT-nya. Nanti tanggal 17 kita puasa, syukuran. Nah, dulu Bani Israel puasanya syukurannya dengan cara puasa. Loh? Hah? Oh, iya keren aja. Sampai Nabi Muhammad berkata kepada Bani Israel di Madinah, "Nahnu ahaqqu bi Musa minkum." Saya ini lebih berhak terhadap mensyukuri kemenangan Nabi Musa daripada kalian. Kami umat Islam lebih berhak. Kenapa? Karena kami ini yang mewarisi perjuangan Nabi Musa. Kalian mewarisi nasabnya Nabi Musa tapi tidak perjuangan. Kami tidak mewarisi nasabnya Nabi Musa, tapi kami mewarisi perjuangan. Itu kira-kira gitu maknanya. Rasul ngomong begitu kepada Bani Israel yang asli Bani Israel di kota Madinah. Asli Bani Israel. Tapi mereka memilih tidak beriman kepada Allah, tidak beriman kepada Nabi, tidak beriman kepada kitab suci. Nah, singkatnya begitu. Terus apa harapannya? Ini 7 menit lagi sudah jam 6. Tapi matahari terbit baru 3 menit yang lalu. Jadi masih belum bisa sholat suruh. Ini nambah sedikit nggak apa ya? Apa hikmahnya? Yang pertama, kita punya harapan di bulan Muharram nanti, semoga Allah menyelesaikan masalah yang sedang menimpa negeri kita. Mudah-mudahan. Karena waktu itu masalahnya Nabi Musa dan Bani Israel itu kan bukan masalah pribadi, itu masalah negara, masalah kaum, masalah umat. Cuman syaratnya masih ingat gak? Kalau kita ingin mendapatkan solusi terbaik dari Allah Ta'ala untuk urusan negeri kita ini, solusinya gimana tadi? Gimana? Kiatnya, ikhtiarnya bagaimana? Takwa dan tawakal. Yo manut
manut taat kepada Allah dan Rasul, taat dan tawakal yang maksimal kepada Allah. Seperti kepasrahan Bani Israel tadi. Coba bayangkan hasilnya, Pak. Dari ketaatan maksimal dan ketawakalan yang maksimal, coba lihat tuh. Kita menyangka laut itu jalan buntu, Pak. Nek jenengan berada di pinggir pantai melihat ke laut yang luasnya kayak gitu. Itu kira-kira punya harapan hidup nggak, Pak? Kalau maksudnya nggak ada. Nggak ada. Medeni, Pak. Lebih menyeramkan mati di laut daripada mati di darat. Betul Pak? Iya, lebih serem ya. Laut itu serem. Terus kita menyangka itu jalan buntu. Masih mending balik kanan ke belakang ngelawan Firaun aja lah, masih ada harapan hidup beberapa jam lah paling tidak nih ngelawan. Nah, kalau nyebrang laut langsung kan mati cuma hitungan menit. Itu kita menyangka itu jalan yang paling tidak mungkin dilewati, itu jalan buntu. Tapi kalau taatnya maksimal, tawakalnya maksimal, ikhtiarnya sudah maksimal, dan tawakalnya juga sudah maksimal, ternyata tempat yang kita sangka jalan buntu, malah jalan keluarnya di situ, Pak. Itu unik. Ternyata jalan keluarnya di tempat yang kita sangka itu jalan buntu. Itu hikmah besar sekali. Itu satu. Yang kedua, satu sisi kita punya harapan Allah menyelesaikan masalah negeri kita, tapi syaratnya tadi seberat itu. Sisi yang lain, ada harapan juga. Sisi yang lain, apa itu? Hati-hati untuk kamu, wahai para pemimpin jahat, para pemimpin yang dolim. Bulan Muharram itu adalah bulan ketika Allah menenggelamkan Firaun. Bisa saja kalau kamu tidak bertobat dari kejahatanmu, nanti kamu akan ditenggelamkan oleh Allah Ta'ala. Bisa saja toh, Bu, nanti KPK kerja berat nanti di bulan Muharram ini mungkin muncul apa namanya itu, Pak? Apa itu penjidukan apa OTT. Allah tenggelamkan kamu nanti. Wong Firaun aja ditenggelamkan gampang bagi Allah Ta'ala. Apalagi cuma gampang. Allah menenggelamkan orang-orang jahat itu gampang sekali. Firaun aja yang perkasanya kayak gitu itu dikerjai bolak-balik oleh Allah Ta'ala. Nah, apalagi cuma kamu nggak seberapa. Coba lihat hikmah berikutnya apa. Kok Allah Ta'ala memaksa Firaun keluar dari kerajaannya? Kenapa tidak di Mesir aja Firaun itu ditenggelamkan? Oh, sebelumnya Allah pernah kok menenggelamkan Korun. Korun di mana ditenggelamkan? Ya di Mesir toh. Tidak dibawa keluar jauh-jauh oleh Allah Ta'ala. Cukup di rumahnya sendiri. Rumahnya, di kantornya, di perusahaannya, di gudang penyimpanan hartanya. Dirinya, istrinya, anak-anaknya, karyawannya pada mati semuanya. Diapain, Pak? Di buminya dibuat merekah, ambles. Kata sahabat Ibnu Abbas, itu amblesnya sampai ke dasar bumi yang paling bawah. Jadi nggak mungkin lagi hartanya Korun itu muncul ke permukaan. Tapi kalau jenengan nemu harta di Indonesia disebut harta Korun. Berarti apa sahabat Ibnu Abbas apa salah ya? Berarti hartanya Korun itu nyebrang dari Mesir sana sampai ke Indonesia. Ya itu cuma istilah saja lah. Nah, kenapa Firaun tidak digitukan oleh Allah? Kok mendadak Firaun itu dibawa keluar bersama pasukannya, meninggalkan istananya, meninggalkan kekayaannya, propertinya, dibawa keluar, malah ditenggelamkan di laut. Korun ditenggelamkan di bumi, Firaun malah di laut. Satunya ditenggelamkan di tanah, satunya ditenggelamkan di air. Itu kira-kira hikmahnya apa itu? Halo? Ini pada diem aja. Ini lagi ngantuk jenengan, tambah ngantuk tuh. Ya resikonya jenengan nyuruh saya cerita tuh ya kayak gini. Di ujung cerita harus dicari hikmahnya. Apa itu? Sumber kekayaan Korun itu dari tanah, dari hasil bumi, hasil panen segala macam. Allah tenggelamkan dia dengan sumber kekayaannya itu. Dia menyombongkan dirinya dengan kekayaannya. Yang kekayaan dia berasal dari dalam Allah tenggelamkan. Allah pakai kekayaannya untuk menenggelamkan dirinya sendiri. Nah, Firaun itu menyombongkan dirinya. Jadi raja paling berkuasa di muka bumi ngaku dirinya Tuhan. Coba lihat, Allah bawa dia ke laut, ke air. Raja seperkasa itu, Pak. Pangapunten. Allah cukup pakai air aja. Air itu gimana sifat air? Air gimana air? Benda cair, lunak, ya toh? Apa lagi, Pak?
Apa sifatnya air gimana sih? Lentur dibandingkan tanah kan keras. Air. Penguasa yang begitu sombong, Allah hukum dia hanya dengan air saja. Udah kelepek-kelepek, udah nggak bisa menyelamatkan diri. Jadi kira-kira gitu, kurang lebihnya. Allah ingin ngasih pelajaran kepada kita, bu kamu jangan sombong. Kamu sekuat apa sih? Lawan air aja nggak sanggup. Halo Pak. Namrud, waduh Namrud itu lebih unik lagi. Allah cuma ngutus seekor nyamuk saja, nyamuk saja. Namrud itu jauh lebih awal daripada Firaun. Nyamuk saja, suruh masuk ke hidungnya Namrud, terus disuruh bersarang di dalam kepalanya Namrud. Kata sebagian ulama, ada yang mengatakan nyamuk yang bersarang di kepalanya Namrud itu ada yang mengatakan selama 40 tahun namanya. Tapi ada yang mengatakan 400 tahun namanya. Itu tiap hari kerjaan Namrud ngapain? Mukul kepalanya. Entah nyuruh itu ajudannya suruh pukuli, tolong pukuli kepala saya. Kalau enggak dia sendiri yang menjedukkan kepalanya. Terus sampai nanti ujungnya kepalanya pecah, retak kepalanya karena sudah enggak tahan sekali. Jadi ada waktu-waktu tertentu Allah perintahkan nyamuk itu untuk untuk bergerak di dalam kepalanya Namrud. Nyamuk toh, nyamuk toh. Saya ulangi, Allah itu pemilik tombol alam semesta. Jadi orang-orang sombong, orang dolim ini kebanyakan rata-rata dikerjai oleh Allah Ta'ala. Tapi kan kita yang didolimi kan nggak nyaman toh rasanya tuh, Pak. Nyaman nggak sih? Pengennya kalau ketemu orang dolim gitu pengennya gimana? Ya langsung baiklah ya gitu. Semoga cepat gitu kan ya. Semoga cepat. Ada orang dolim tiba-tiba dapat berita, oh dia lagi opnam di rumah sakit. Oh doanya gimana tuh? Ya, cepat. Semoga disegerakan oleh Allah. Ternyata mari sehat lagi keluar rumah sakit lagi. Waduh, panjang umurnya ternyata. Duitnya akeh ya. Nah, baik hadirahumullah. Itu hikmahnya. Jadi satu sisi kita punya harapan semoga di bulan Muharram nanti Allah menyelesaikan masalah-masalah berat yang menimpa negeri kita. Cuman tadi sayangnya syaratnya juga itu harus bertakwa dan bertawakal. Kalau itu tidak tercapai, ya paling tidak semoga di bulan Muharram ini Allah menyelesaikan masalah kita secara pribadi, masalah pribadi kita, masalah rumah tangga kita. Kalau itu jelas jauh lebih mudah. Syaratnya ya berarti yang harus bertakwa siapa? Ya kepala rumah tangga. Dia ajak istrinya, dia ajak anaknya, jadi hamba-hamba yang bertakwa, yang tawakalnya juga maksimal kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya kira itu dulu sedikit kajian kita pagi ini. Sudah 12 menit dari terbitnya matahari, insya Allah sudah bisa untuk kita sholat syuruk. Kemudian mohon maaf atas segala kekurangan dan kesalahan. Dan sekali lagi mohon maaf ini tidak ada waktu untuk diskusi tanya jawab, nggak masalah ya. Atau nanti kalau ada hal-hal penting bisa lewat media media tulisan saja atau pakai WA, nggak apa-apa, saya dijawab. Kami kembalikan sepenuhnya kepada beliau pembawa acara. Mari kita renungkan sedikit yang sudah kita sampaikan. Saya tadi hanya mencuplik-cuplik saja, tidak bisa menceritakan lengkap karena waktu yang sangat terbatas. Kekurangan kesalahan dari kami pribadi, mohon dimaafkan. Ada banyak data yang keliru, kata yang salah, itu dari kami pribadi. Kebenaran sudah pasti dari Allah. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.